Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Manajemen UMKM dengan tema Mengenal Konsumen Revolusi Industri 4.0. Dosen pengampu Bapak Miftahul Rahman SHIME. Kelompok 3, saya sendiri Anis Faridul Hasanah dan teman saya Tri Rahayu, Ekonomi Syariah G. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat 2 tentang Perlindungan Konsumen, pengertian konsumen adalah setiap orang memakai barang dan atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik bagi kebutuhan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Jenis konsumen, yang pertama ada konsumen perorangan, yaitu konsumen yang membeli atau memakai produk atau jasa untuk keperluan diri sendiri atau keluarga. Sedangkan yang kedua konsumen organisasi, yaitu konsumen yang membeli atau memakai suatu produk untuk keperluan organisasi. Berbagai generasi di era 4.0 beserta ciri-ciri dan karakternya. Kemunculan smartphone dan pesatnya kemajuan teknologi internet telah membawa perubahan nyata dalam keseharian banyak orang yang terdampak pada perilaku seseorang. Beda generasi yang melek teknologi dan yang baru melek teknologi. Generasi berusia 20-30-an lebih itu lebih familiar dengan teknologi. Sementara generasi di atas 40 ke atas itu jarang sekali mengakses lewat smartphone. Mereka cenderung menyukai dan memilih media cetak sebagai sumber informasi. Jika mengacu pada demografi dari generasi tersebut, ada 5 generasi di dunia yang masih eksis. Yang pertama, generasi baby boomer. Generasi yang lahir pada tahun 1946 sampai 1954. Dinamakan demikian karena pada rentang waktu tersebut terjadi ledakan kelahiran atau banyaknya kelahiran pada generasi tersebut. Generasi ini dikenal dengan sikapnya yang menentang pada nilai tradisional, sifat yang orientasinya pada misi dan layanan, serta pada generasi ini tuh mau bekerja dengan ekstra. Yang kedua, generasi Jones, yaitu generasi yang lahir pada tahun 1955 sampai 1965. Dikenal sebagai orang yang memiliki sifat cemas tetapi juga menyenangkan, cenderung tidak menyukai hal-hal yang monoton. Generasi X, yaitu yang lahir pada tahun 66 sampai 74, yaitu generasi yang mandiri, cerdas dan kreatif, pendidikan yang tinggi dan sanggup menyelesaikan tugas dengan baik. Generasi Y, generasi yang lahir pada tahun 1977 sampai 1994. Generasi yang percaya diri, optimis, ekspresif, bebas, dan menyukai tantangan serta terbuka terhadap hal-hal yang baru dan selalu ingin tampil beda dari yang lain. Mereka peduli terhadap gaya ataupun style dan cepat beradaptasi dengan teknologi. Sayangnya, pada generasi ini tuh gampang bosan dan loyalitasnya dalam urusan pekerjaan terbilang kurang. Generasi Z, yaitu generasi yang lahir pada tahun 1995 sampai 2012. Generasi ini memiliki pemikiran yang terbuka, spontan dalam mengungkapkan yang dirasakan dan yang dipikirkan. Generasi Alpha, yaitu generasi yang lahir pada tahun 2013 sampai sekarang. Di usia mereka yang sangat dini, mereka sudah mengenal dan menggunakan smartphone dan kecanggihan teknologi yang ada. Mereka terlahir dari keluarga dengan masa generasi Y yang juga terlahir pada masa-masa awal perkembangan teknologi. Maka pola pikir mereka juga terbuka dengan perkembangan teknologi. Dengan memahami karakter mereka, produk dan jasa akan lebih mudah diterima. Hal ini akan membuat produk ataupun jasa usaha yang akan dipilih oleh mereka untuk digunakan dibanding dengan karakter yang tidak sesuai dengan mereka.
Gambaran pola cara bekerja untuk tiap generasi. Yang pertama, generasi baby boomer dan generasi Jonas, yaitu generasi ini memiliki banyak kesamaan dalam perilaku belanja. Generasi ini adalah mereka yang masuk pensiunan, yang akan mendatangi toko atau pasar, kemudian melakukan tawar-menawar. Jika kita mengamati, generasi ini amat senang jika bisa menawar harga yang lebih banyak. Generasi X, Y, Z. Pertama, cara mencari produk. Dalam berbelanja, mereka betul-betul memanfaatkan keberadaan smartphone untuk mendapatkan barang atau produk ataupun jasa yang mereka inginkan. Generasi X sedikit berbeda. Generasi X mencari barang atau jasa itu lewat smartphone, tetapi transaksi jual belinya dilakukan secara offline atau langsung ke penjual. Kalaupun mereka membeli secara online, itu karena sudah mengenal penjual dengan baik dan sudah terbukti terpercaya. Yang kedua, cara belanja dengan media sosial dan situs pencari. Generasi X menyukai mesin pencari semisal Google. Generasi Y dan Z lebih menyukai media sosial dengan media pencarian. Maksudnya, yang Y dan Z itu seperti media Instagram. Untuk wilayah yang ada di daerah pelosok itu masih menyukai Facebook. Dan untuk YouTube itu saat ini sangat disukai oleh generasi Z. Ketiga, faktor pendukung belanja. Generasi Y akan mencari yang menurutnya harga paling murah dan terjangkau. Generasi X berani membayar harga mahal asalkan berkualitas atau sebanding dengan harganya. Kebanyakan dari mereka kurang begitu peduli dengan tren yang terjadi. Bagi generasi Z, rata-rata dari mereka menyukai produk yang menurut mereka keren. Keempat, loyalitas dan konsistensi pada merek. Bagi generasi X, loyalitas dan konsistensi pada merek bukanlah hal yang utama, melainkan pelayanan yang luar biasa, kejujuran, dan komunikasi yang baik sudah lebih dari cukup. Menurut generasi Y, meminta loyalitas dari produsen. Bagi generasi Z, meminta loyalitas dari produsen barang-barang bermerek. Mereka ingin produsen produk bermerek memberikan lebih dari sekedar yang generasi ini harapkan. Tetapi pada generasi Y, menomorsatukan merek asalkan harga terjangkau. Produk yang diberi label grup band atau artis yang digandrungi akan sangat disukai oleh generasi Z ini. 3. Generasi Alpha. Dari tahun 2013 sampai sekarang. Saat ini, umur paling tua dari mereka adalah 7-8 tahun. Jadi, belum bisa diprediksi watak mereka dalam bekerja dan bagaimana kecenderungannya dalam menghabiskan uang. Meskipun begitu, tidak sedikit dari mereka sudah bisa menjadi sumber penghasilan bagi orang tuanya berkat kemajuan media sosial. Dulu hanya anak artis dan public figure saja yang bisa terkenal. Tetapi kini anak kecil siapa saja yang lucu dan menarik bisa menjadi sorotan dan bintang. Slide berikutnya, konsumen yang akan dituju. Dari penjelasan di atas yang menjelaskan generasi dan ciri-ciri, sebenarnya kita sudah mengetahui konsumen yang akan kita tuju. Akan tetapi, perusahaan juga memerlukan target pasar, di mana kita harus mampu menemukan konsumen sebelum memasarkan produk. Dalam menetapkan target pasar, perusahaan lebih dahulu melakukan segmentasi pasar dengan cara mengelompokkan konsumen ke dalam kelompok dengan ciri-ciri yang hampir sama. Dalam menentukan konsumen bisa dilakukan dengan berbagai tahapan, antara lain, yang pertama, segmentasi geografi. Segmentasi geografi adalah menentukan konsumen berdasarkan lokasi atau tempat produk itu akan dipasarkan. Biasanya, perusahaan juga mengombinasikan segmen geografi dengan segmen lainnya untuk mengungkap profil konsumen secara spesifik. Itu penting untuk
menargetkan pasar secara akurat dan strategi pemasaran yang tepat. Yang kedua, segmentasi geografi. Segmentasi geografi adalah cara menentukan jenis masyarakat berdasarkan usia, jenis kelamin, dan tingkat pendapatan mereka. Jika sudah mengetahui seberapa besar target pasar, akan mudah melakukan pendekatan pemasaran pada konsumen. Yang ketiga, segmentasi psikologi. Segmentasi psikologi adalah menentukan jenis konsumen berdasarkan tingkat pendidikan, minat, bahkan hingga gaya hidup. Tujuan utama dari segmentasi ini adalah untuk memahami perasaan konsumen secara lebih dekat, sehingga pemasaran bisa dilakukan secara lebih tepat. Hal ini sangat penting dalam hal manajemenan Hal tersebut sangat penting dalam hal penargetan pemasaran. Pihak perusahaan lebih memahami latar belakang atau alasan konsumen membeli produk. Setelah kita mengetahui konsumen yang akan kita tuju dengan adanya target pasar, sebenarnya target pasar itu bertujuan untuk memastikan bahwa pemasaran kita tepat sasaran. Hal ini penting untuk meningkatkan penjualan sekaligus mengukur tingkat keberhasilannya. Berikut ini beberapa manfaat dari target pasar. Yang pertama, meningkatkan penjualan. Fokus pada target pasar memungkinkan kita membuat produk lebih cepat dan memasarkannya lebih dahulu dari yang lain. Selain itu, kita lebih mudah dalam mengembangkan produk. Semua data yang kita miliki dari target pasar akan membantu dalam menentukan produk yang disukai oleh pelanggan. Yang kedua, mengetahui budget yang dibutuhkan. Dalam pemasaran sudah pasti budget yang kita keluarkan itu mahal. Artinya anggaran yang kita butuhkan akan sangat besar dengan cara ini. Maka kita harus mengetahui usaha apa yang akan berjalan dan akan berkembang dengan budget yang minimal tapi hasilnya itu maksimal. Yang ketiga, mengantisipasi persaingan dengan baik. Dengan cara mengetahui target pasar dan melihat apa yang terjadi di pasar tersebut, lalu kita menciptakan keunggulan pada produk yang akan kita pasarkan. Nah, di situ kita memberikan keunggulan produk kita sehingga untuk pemasarannya lebih cepat laku. Yang keempat, memudahkan dalam menyiapkan konten promosi. Pada saat ini sudah banyak berbagai konten promosi yang digunakan. Semakin baik konten yang kita berikan atau sajian-sajian yang kita berikan itu semakin menarik perhatian. Maka dari sini kita harus pandai-pandai mencari konten promosi agar barang atau produksi kita itu laku di pasaran. Yang kelima, membangun komunikasi dengan pelanggan. Tujuannya untuk memahami kebutuhan pelanggan. Komunikasi yang dilakukan bisa dengan cara survei atau tanya-tanya, searching di Google. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Untuk kurangnya kami mohon maaf. Untuk diskusi kita lanjutkan di grup WA ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.